Halo semuanya, saya Rodel Tanababan dengan NIM 42032300006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang kelima, mata kuliah praktikum statistika dengan judul Cross Tab. Mana cross adalah silang, tab adalah tabulasi. Cross tab, tabulasi silang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, dimulai dari pengertian. Cross tab merupakan cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis cross tab merupakan metode analisis yang paling sederhana tapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross tab ini merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif. Kedua variabel berupa variabel kualitatif. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut. Kedua, kegunaan variabel pada cross tab. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara variabel yang terjadi. Yang kedua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Yang ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik. Yang keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis dengan ada tidaknya hubungan palsu. Yang kelima, untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang ketiga, beberapa metode uji pada tabulasi silang atau cross tab. Uji yang pertama adalah uji chi-square. Ini sudah saya jelaskan pada praktikum sebelumnya mengenai rumusnya. Sedangkan di sini akan dijelaskan mengenai uji square ini digunakan untuk apa? Uji chi-square digunakan untuk mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua variabel nominal atau uji independen antar dua variabel. Yang kedua, kuatnya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, yang dinyatakan dengan lambang C singkatan dari coefficient of contingency atau coefficient contingency. Yang ketiga, menaksir simpangan baku. Yang keempat, menguji homogenitas. Yang kelima, menguji proporsi untuk data multinom. Yang selanjutnya, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil. Dan terakhir, menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil pengamatan. Uji yang kedua, uji directional measures, bertujuan untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. Uji yang ketiga adalah uji statistic measures, bertujuan untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Uji yang keempat, uji kontingensi statistik, digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. Yang kelima, uji lambda, berfungsi untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Uji yang keenam adalah uji P and Commerce, untuk menghitung koefisien P dan varian Kramer. Yang ketujuh, uji Goodman-Kruskal,
digunakan untuk membandingkan probabilitas error dari dua situasi. Bahasan selanjutnya adalah manfaat cross-step, di mana manfaat yang pertama adalah membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Baiklah, kita lanjut ke prakteknya. Pertama, siapkan data yang akan kita uji. Di sini saya sudah menyiapkan datanya sebanyak 24. Kemudian klik menu analis, pilih yang deskriptif statistik, klik cross-step. Masukkan yang gender ke rows dengan mengklik tanda yang ini, yang pekerja ke kolom. Pilih statistik, karena akan dibuat bagan antara dua variabel, untuk keseragamannya pilih yang chi-square, uji chi-square. Sebenarnya kita bebas memilih jenis ujinya, tapi untuk yang ini kita pilih yang chi-square. Klik continue, kemudian pilih pilihan cells, klik observe. Nah, apabila diperlukan nilai harapan, klik yang expected. Kita pilih expected. Kemudian klik continue. Pilih juga pilihan format. Kita buat yang ascending. Klik continue. Kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil tabulasi silang dari gender dan pekerja. Ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Suryanto selaku dosen pengampu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten lab, dan kepada semua penonton.